Bab 547. Ada aku di sini. Siapa yang berani memaksa Felicia? Sejarah keluarga bangsawan ini berusia 1 abad atau mungkin lebih. Dalam istilah awam, keluarga bangsawan adalah pencapaian yang dilakukan beberapa generasi selama ratusan tahun. Bukan hasil kerja keras satu orang dalam 10 atau puluhan tahun. Inilah perbedaan antara keluarga kaya dan keluarga bangsawan. Hanya ada segelintir orang di Neslandia yang bisa disebut keluarga bangsawan. Misalnya, kota Eletas adalah pusat ekonomi Neslandia. Ada keluarga bangsawan yang nyata di sana. Di South Mantis belum ada keluarga bangsawan. Dan keluarga Murphy yang ingin melamar Felicia adalah calon keluarga bangsawan. Lebih berkuasa dari keluarga konglomerat. Hanya butuh beberapa puluh tahun lagi bisa menjadi keluarga bangsawan yang sebenarnya. Dengan begitu, keluarga Murphy dari Eletas mengalahkan semua keluarga kaya di South Mantis. Bahkan ketika Prabu Jayabaya masih ada, juga tidak bisa dibandingkan. Kakek Albi Murphy, Respati Murphy, juga seorang jenderal yang kuat di kemiliteran ketika masih muda. Tidak ada yang berani meremehkannya. Jadi ketika Respati datang ke keluarga Pramana untuk melamar pernikahan, Dennis dan Mulan saking gembiranya hingga tidak bisa tidur. Jika Felicia dan Albi Murphy menikah, pertama, keluarga Pramana akan menjadi lebih kuat. Kedua, Felicia akan bahagia. Mulan berkata, Felicia, kamu masih tidak setuju. Aku beritahu, menikah dengan keluarga Murphy akan meningkatkan status kita. Ini adalah keberuntunganmu. Dennis mengangguk, ya, itu benar. Keluarga Pramana aku tidak memiliki bobot di depan keluarga Murphy. Felicia, jika kamu menikah dengan keluarga Murphy, kamu sangat beruntung. Neil dan Rahel mendesak, cepat berterima kasih pada kakek nenek. Ini hal yang bagus. Bukankah begitu? Keluarga Murphy tidak hanya kuat, tetapi Albi Murphy ini juga berbakat. Sejak kecil dia telah dilatih sebagai calon kepala keluarga Murphy. Dari kemampuan dan semua aspek, dia adalah yang terbaik. Felicia menikah dengannya pasti bahagia seumur hidup. Theodore dan Frankie berkata, ya, adikku, kamu akan menjadi nona muda keluarga Murphy. Dengan gelar seperti itu di South Mantis siapa yang tidak iri? Bukankah begitu? Sekarang South Mantis dalam kekacauan. Semua keluarga yang berkekuatan berebut wilayah dan mencari pendukung. Meskipun keluarga Garrett aku tidak terlibat, tapi nantinya pasti akan terpengaruh. Bila kamu menikah dengan keluarga Murphy, nanti tidak ada yang berani menyentuh keluarga Pramana kita. Semua orang di keluarga Pramana menjejerkan manfaatnya satu persatu. Tetapi keluarga Pramana kebanyakan hanya ingin melewati masalah di depan mata. South Mantis dalam kekacauan dan keluarga Pramana terlalu lemah. Jika tidak menemukan pendukung, kapan saja dapat ditelan abis. Kebetulan keluarga Murphy datang untuk melamar pernikahan. Keluarga Pramana langsung menyetujuinya. Felicia merasa ingin menangis. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan lolos dari nasib pernikahan sesama keluarga kaya. Tak disangka, tetap tidak bisa lepas dari itu. Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak peduli seberapa bagus dia. Aku tidak tertarik. Felicia menangis dan menatap Nathan dalam-dalam. Apa? Kamu tidak setuju? Kamu setidaknya bertemu dengannya terlebih dahulu, kata Dennis. Felicia menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak. Aku tidak ingin bertemu. Lancang. Tiba-tiba Mulan meraung, membuat semua terkejut. Felicia, aku lihat kamu semakin tidak patuh. Semakin aku memanjakanmu, semakin kamu memberontak. Mulan berkata dengan marah. Nenek, aku tidak mau begini. Felicia menangis. Besok, keluarga Murphy akan datang untuk melamar. Kamu harus pergi. Walau kamu tidak mau pergi tetap harus datang. Mulan menggertak sehingga tidak bisa ditolak. Felicia putus asa. Ada aku di sini. Siapa yang berani memaksa Felicia? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang memandang Nathan dengan tidak percaya. Bab 548. Sikap Rudy pada Nathan sangat aneh. Begitu Nathan berbicara, Felicia segera tersadar. Ya benar, kenapa kalau latar belakangnya kuat? Siapa yang bisa lebih kuat dari kakak ipar? Felicia segera mendekati Nathan. Ya, kakak ipar. Aku akan mendengarkanmu. Sret.
Semua mata memandang Nathan. Siapa kamu? Apa kamu memenuhi syarat untuk berbicara di keluarga Pramana kami? Ronald berkata dengan marah. Daniel membenarkan posisi kacamatanya. Berkata dengan tidak senang, ya benar. Begitu banyak orang lebih tua, apa yang kamu bicarakan? Lancang sekali. Theodore dan Frankie bahkan lebih marah. Ingin langsung menamparnya. Neil dan Rahel bahkan lebih marah. Mereka hampir mengamuk. Sejak kapan kamu bisa ikut campur tangan dalam urusan putriku? Dennis juga memelototi Nathan. Mulan tidak bisa melihat perilaku Nathan seperti ini. Pergi dari rumah Pramana sekarang. Kamu tidak diterima di sini. Sejak kecil aku mengajari mereka. Tidak ada yang berani berkata seperti itu padaku. Mulan menunjuk hidung Nathan dan berkata dengan marah. Tata krama keluarganya sangat ketat. Anak muda tidak berani berbicara dengan suara keras di depannya dan Dennis. Apalagi Nathan sangat provokatif. Ekspresi cemberut melintas di wajah Nathan. Jika ada yang memaksa Felicia melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan, dia pasti tidak akan setuju. Apa? Kamu berani menatapku? Cepat keluar dari rumahku. Mulan meraung. Felicia takut masalahnya akan menjadi besar dan susah dikontrol. Dia buru-buru berkata, kakak ipar pergi dulu. Besok aku akan melihatnya. Lagi pula aku juga tidak akan setuju. Di bawah dorongan Felicia, Nathan akhirnya pergi. Kakek nenek, jangan salahkan kakak ipar. Besok aku akan pergi, oke? Felicia menyetujuinya. Ya, bagus kalau begitu. Baru pada saat itulah Mulan berjanji untuk tidak mempermasalahkan kekurang ajaran Nathan tadi. Tidak lama setelah Nathan pergi, Rudy pulang tergesa-gesa. Dia baru-baru ini menjadi wakil kapten tim perlindungan khusus. Karena South Mantis akhir-akhir ini sangat kacau. Ini adalah waktu tersibuknya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Nathan datang, dia segera meletakkan semua pekerjaannya dan langsung pulang. Kakek nenek, aku dengar kakak ipar dan Felicia sudah kembali. Rudy berlari masuk ke villa. Iya. Ada apa? Mulan berkata dengan terkejut. Felicia sudah pulang. Semakin cantik saja. Setelah Rudy menyapa Felicia, dia segera melihat sekeliling. Di mana kakak ipar Nathan? Kamu bilang Nathan bajingan itu. Dia baru saja diusir oleh nenek. Ronald berkata dengan tidak senang. Buk. Rudy terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Wajahnya sepucat kertas. Jakun Rudy bergerak. Dengan keras menelan air liurnya. Bertanya dengan heran. Apa? Nathan kakak iparku diusir. Ini. Rudy hampir gila. Keluarga Pramana mengusir Dewa Perang Kunlun. Berani sekali. Kenapa dia tidak datang lebih awal? Ya, dia menentang kakek dan nenek. Sudah bagus hanya mengusirnya. Tidak memberinya pelajaran. Theodore berkata dengan dingin. VTTT. Rudy hampir muntah darah. Mau memberi pelajaran padanya. Keberanian macam apa ini? Aku pergi mencari Kak Nathan. Rudy segera bergegas keluar. Hah, apa yang terjadi dengan Rudy? Ronald sangat bingung. Mengapa putranya tidak seperti biasanya? Ya, aku juga menyadarinya. Sikap Rudy pada Nathan sangat aneh. Seolah-olah Nathan adalah tokoh besar. Dennis juga berkata, semuanya mengangguk dan kebingungan. Bersambung.